Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Yuda Tama. Pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas perbedaan penggunaan fungsi edit dan eoman. Ya, jadi fungsi edit dan eoman ini banyak digunakan untuk membuat rumus yang berkaitan dengan tanggal. Jadi kadang-kadang kita membuat data time series ya, dibutuhkan untuk membuat format tanggal yang berurutan tanpa harus kerepotan untuk menentukan tanggal tertentu. Nah, ini nanti akan kita coba bahas perbedaan penggunaan edit dan eoman. Kita coba dulu teman-teman, ini tanggal hari ini katakanlah tanggal 2 Agustus tahun 2021 ya. Jadi ini format tanggalnya bisa teman-teman ubah, silakan bisa diubah di format cell dan dipilih sesuai dengan format tanggal yang dikehendaki. Tapi biasanya saya pilih yang di custom. Nah, ini formatnya biasanya saya tambahkan tahunnya yang lengkap, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya ada tanggal 22 Agustus 2021. Kita akan menggunakan fungsi edit. Nah, edit ini akan menghasilkan dari formula yang kita gunakan, nanti menghasilkan tanggal yang sama dari sel yang ditunjuk. Kemudian kita tentukan startnya itu dari bulan ke-0 atau bulan yang sama atau 1 bulan berikutnya. Nah, ini kita langsung saja ya, kita contohkan di sini. Kita yang di bawah aja. Jadi ini contohnya sama dengan edit. Kita arahkan kursor kita ke data awalnya, kemudian koma atau titik koma gitu ya, tergantung format Excel-nya. Kemudian kita menunjuk di sini kalau yang kita tunjuk itu belakangnya itu 0, ini berarti adalah di bulan yang sama gitu ya dengan data awal. Nah, ini masih formatnya general. Kita copy saja ini, copy, kita coba format ke bawah ya, kita ambil yang formatting. Nah, ini karena rumus edit tadi ini merujuknya kepada sel B5 atau bulan awal, tapi kemudian belakangnya kita tentukan itu 0 bulan gitu ya, startnya bulan ke-0, maka hasilnya sama. Tapi kalau kemudian kita ubah rumusnya menjadi edit, kemudian kita startnya 1 bulan ke depan, maka akan ketemu tanggal yang sama, tapi bulannya nambah 1 bulan. Artinya di bulan September, tahunnya masih yang sama. Nah, ketika sudah menentukan rumus tadi ya, sudah ketemu hasilnya seperti ini, teman-teman tinggal copy ke bawah saja. Ini akan ketemu hasil yang sama ya, tanggal yang sama tapi bulannya sudah berurutan. Nah, apa bedanya ketika kita coba di sampingnya ya, kita urutkan di sini. Apa bedanya ketika ini langsung ditarik gitu ya, rumusnya di copy ke bawah. Kalau teman-teman ada tanggal tertentu, kemudian ini rumusnya di copy ke bawah, ini akan membentuk series tapi per tanggal, selisih 1 hari ya. Jadi time series-nya ketemunya bukan bulanan. Kalau ini kan bulanan di tanggal yang sama, tapi kalau yang ini adalah selisih 1 hari dari tanggal awal yang ditunjuk ya. Jadi ini bedanya ketika menggunakan edit dibandingkan dengan kita menarik rumus dari bulan yang awal yang kita tunjuk, kemudian hanya di copy paste ke bawah gitu ya, ditarik. Oke ya, ini untuk
fungsi edit. Jadi kita bisa menentukan selisih berapa bulan sih. Jadi rumus yang di sini ya. Jadi rumus yang di sini ini 1 atau belakangnya 1 ini, angka 1 ini bisa diubah-ubah ya teman, selisih berapa bulan. Contohnya begini, ini saya taruh di sini deh. Sorry, ini kita geser dulu ya. Kita geser ke sini. Nah, ini seandainya teman-teman, kalau kita menentukan jangka waktu tertentu, katakanlah tanggal awalnya kita tentukan ini tadi ya, tanggal awalnya 22 Agustus 2021, kemudian 40 bulan ke depan itu jatuhnya di bulan apa, tanggalnya masih tanggal yang sama di tahun kapan gitu ya, 40 bulan. Nah, ini teman-teman bisa ditentukan di sini 40, kemudian diketikkan di sini edit, kita sorot ke start awalnya ya, bulan yang ditunjuk, kemudian komanya belakangnya disorotkan ke ini 40. Kalau tadi kan kita koma 1 itu selisih 1 bulan. Kalau ini mau menunjuk tanggal tertentu 40 bulan ke depan, ya kita langsung sorot di sini saja. Langsung tutup. Nah, ini formatnya ini masih general. Kita paste formatting. Nah, ini ketemunya 40 bulan dari 22 Agustus 2021 itu 40 bulan ke depan itu ketemunya di tanggal 22 Desember 2024. Ya, silakan teman-teman nanti dihitung sendiri. Atau kita ubah di sini kapannya kalau 3 tahun ke depan, berarti kan 36 bulan. Harusnya ketemu di 22 Agustus 2024 gitu ya. Nah, ini kan sudah sama. Ya. Jadi teman-teman tidak kesulitan ketika ketemu di sininya umpamanya 57 bulan. Nah, ini sudah ketemu tanggal yang sama di bulan kapan, tahunnya tahun kapan. Ya, ini fungsi edit ya. Jadi ini biasanya banyak digunakan ketika kita di lembaga keuangan gitu ya, menentukan tanggal angsuran supaya tanggalnya sama, selisih 1 bulan. Ya sudah, kita buatnya rumus seperti ini. Bulan awalnya sudah ada, yang berikutnya kita buat rumus dengan edit, menunjuk ke sel yang di atasnya, kemudian belakangnya kita kasih koma, selisih 1 bulan itu ya, angka 1. Nah, rumusnya tinggal di copy saja di sini. Nah, otomatis sampai berapa bulan ke bawah pun ini akan ngurut ya, bulannya ngikutin, tahunnya ngikutin, tapi tanggalnya tetap sama. Oke teman-teman, untuk yang fungsi edit ya. Kemudian untuk fungsi yang eoman. Jadi eoman ini saya hapus dulu ya. Untuk yang eoman ini sedikit berbeda dengan yang edit tadi ya. Kalau edit kan tanggalnya tanggal yang sama, kemudian bulannya mengikuti dengan angka yang kita tunjuk di belakang rumus gitu ya. Jadi sel yang sudah ditunjuk komanya berapa itu nanti akan menentukan bulan yang berikutnya. Ya, kalau koma 1 ya 1 bulan berikutnya, koma 2 ya 2 bulan berikutnya. Nah, kita sekarang fungsi eoman. Nah, eoman ini adalah untuk membuat formula yang digunakan untuk menentukan end of month dari bulan yang ditunjuk. Jadi kita ketikkan di sini eoman. Ketika kita menunjuk ke sel, kita gesernya di sini saja deh. Eoman, selnya di sini. Ini koma. Kalau tadi kita ketikkan 0 di edit,
Ini kan kalau seperti ini ketemunya akan tanggal yang sama ya, 22 Agustus 2021. Tapi coba kita EO month atau end of month di tanggal 22 Agustus 2021 dengan kriteria belakangnya ini 0 gitu ya. Ketemunya tanggal berapa? Nah, inilah bedanya EDATE dan EOMAN, teman-teman. Jadi, EOMAN itu menunjuk akhir bulan di sel yang kita tunjuk ya. Jadi, walaupun di sininya belakangnya tadi 0 itu ya. Di belakangnya 0 ini. Tapi bukan seperti EDATE yang EDATE tadi kalau belakangnya 0 tetap 22 Agustus 2021. Tapi kalau end of month itu akhir bulannya. Karena Agustus itu 31 hari, maka ketemunya 31 Agustus 2021. Nah, ini kegunaannya apa? Kalau tadi yang apa namanya? Untuk edit itu kan membuat data series katakanlah per bulan tadi ya, dengan tanggal yang sama ya. Ini kalau seandainya kemudian kita buat time series ke kanan nih, kita buat laporan per bulan gitu ya, tanggal tertentu. Nah, teman-teman kan kadang-kadang ada yang ngetik manual di sini ya, setelah Agustus ngetik 30 September gitu ya, 2021. Nah, kita kan pengennya otomatis gitu ya, ada rumus di sini. Nah, kalau seandainya ini ditarik, juga akan ketemu yang sama seperti yang contoh edit tadi. Ketika ditarik ke kanan, ini akan ketemunya tanggal, ini akan ketemunya di 31 apa namanya, Agustus 2021. Oh ini kita salah ya teman-teman, maaf, jadi ini 31 Agustus 2021 ketemu ketika kita ketikkan end of month B5 ke sini, belakangnya 0. Kalau seandainya teman-teman punya data gitu ya, kita taruh di bawahnya di sini. Kita copy value dulu. Nah, ini kan sudah tidak ada rumusnya ya. Ketika teman-teman bikin time series ke kanan, ini di copy, akan ketemu kondisi yang sama seperti yang tadi, apa namanya, yang kita contohkan di sini ketika ditarik ke bawah gitu ya. Jadi 22 Agustus ini tadi ditarik ke bawah, ketemunya 23, 24, 25 dan seterusnya. Ini pun sama. Ketika kita menggunakan apa namanya, kita tarik gitu ya data series ini, maka seriesnya adalah data harian. Padahal ketika kita membuat laporan, kita berharap ini setiap tanggal akhir bulan. Jadi series yang berikutnya diharapkan setelah Agustus ya 30 September ya. Kemudian di sini 31 Oktober dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan edit di sini, edit ya, 1 tadi ya, seperti yang tadi. Ini ketemunya benar, 30 September 2021. Tapi ketika kita tarik ke kanan, ini akan ketemunya tanggal 30 terus, teman-teman. Ya, padahal Oktober itu akhir bulannya adalah tanggal 31. Desember itu 31, ya. Kemudian Januari harusnya 31. Karena ini tadi menggunakan date gitu ya. Posisinya yang di sini benar, dia menunjuk sampai dengan 30 September. Karena apa? Tidak ada edit. Harusnya kalau edit tanggalnya sama kan ya, tanggal 31, tapi 31 September kan nggak ada. Jadi komputer membaca otomatis 30 September. Nah, yang berikutnya itu otomatis merujuk ke sini, tanggal 30 Oktober dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya ini ketemunya tanggal di akhir bulan semua?
maka kita menggunakan rumus di sini EO man, ya, kita tunjuk selnya di sini, koma 1 tutup. Nah, ini sudah, kalau rumus ini ditarik akan ketemunya sama, teman-teman. Jadi hasilnya sesuai dengan rumusnya adalah akhir bulan semua. Jadi di sini di di Oktober ini sudah sesuai ya, akhir bulannya tanggal 31. Desember akhir bulannya tanggal 31, Januari juga sama, 31. Nah, ini membentuk time series, katakanlah data bulan Agustus, bawahnya ada data ABCDF apa saja, nominalnya berapa, September berapa. Biasanya kan di kantor itu kan akan membandingkan gitu ya, ke kanan, tabulasi ke kanan, per bulan, per akhir bulan, itu laporan penjualan, laporan laba gitu ya, laporan pencapaian target dan seterusnya. Ini menunjuk ke akhir bulan, maka teman-teman bisa menggunakan rumus end of month atau tulisannya EO month gitu ya. Jadi tinggal mengikuti saja. Apakah ini bisa seperti yang edit tadi, menunjuk bulan tanggal tertentu setelah kita menentukan kriteria, katakanlah 20 bulan ke depan di sini ya. Sorry, ini kita buat general dulu. Nah, 20 bulan ke depan. Sama seperti tadi teman-teman, kalau kita menggunakan EOMAN, kita tunjuk selnya mana, kemudian untuk rujukannya di sini. Jadi 20 bulan ke depan ya, dari tanggal akhir bulan yang kita tentukan di sini, akhir bulannya ketemu kapan? 20 bulan ke depan adalah bulan April, tanggalnya 30. Tidak mengikuti 31 karena April tidak ada 31 April, adanya tanggal 30 akhir bulannya ya. Jadi ini katakanlah 12 bulan ke depan ya akan ketemunya 31 Agustus 2022 karena Agustusnya tanggal 31. Kalau seandainya ini 10 bulan ke depan, ini akan ketemu bulan Juni tanggal 30 ya. Jadi itu teman-teman fungsi perbedaan antara fungsi edit dan EOMAN atau end of month, yang biasanya edit digunakan untuk membuat daftar tanggal tertentu, yang banyak digunakan mungkin di lembaga keuangan untuk membuat tabel angsuran gitu ya, cicilan. Kalau end of month biasanya banyak digunakan untuk membuat data time series yang menunjuk datanya adalah di akhir bulan karena kepentingan untuk membuat laporan, progres pencapaian target, grafik, dan seterusnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.